Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Agus Wulandari, NIM 2019 1435003. Saya dari kelas 3M Prodi BGSD Universitas PGRI Palembang. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang makhluk hidup dan pengelompokannya. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan minuman. Manusia membutuhkan makanan, hewan membutuhkan makanan, dan tumbuhan juga membutuhkan makanan. Namun bedanya manusia, hewan, dan tumbuhan adalah tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri, sehingga dia bisa Yang kedua, makhluk hidup berkembang biak. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Berkembang biak berarti menghasilkan keturunan. Hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Kucing, kambing, sapi, dan gajah berkembang biak dengan beranak. Sebaliknya ayam, burung, dan katak berkembang biak dengan bertelur. Perkembangan pertumbuhan dapat dilakukan secara alami dan buatan. Perkembangbiakan secara alami misalnya melalui tunas, contohnya pada tumbuhan pisang. Selain itu, perkembangbiakan secara alami dapat dilakukan melalui biji, contohnya mangga, rambutan, dan jeruk. Perkembangbiakan secara buatan dapat dilakukan dengan cara cangkok dan stik. Ketiga, makhluk hidup tumbuh. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Biji kacang hijau dapat tumbuh menjadi kecambah. Kecambah memiliki akar dan daun. Manusia juga tumbuh dari bayi hingga menjadi dewasa. Ciri-ciri pertumbuhan manusia adalah bertambahnya tinggi dan berat badan. 4. Makhluk hidup bernafas. Makhluk hidup memerlukan udara untuk bernafas. Saat bernafas, manusia menghirup oksigen. Oksigen terkandung dalam udara. Manusia akan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Manusia dapat bertahan hidup meskipun tidak makan sehari. Akan tetapi, manusia tidak akan dapat hidup tanpa bernafas. Tidak hanya manusia, hewan dan tumbuhan juga bernafas. Semua makhluk hidup mempunyai alat untuk bernafas. Tumbuhan bernafas melalui pori-pori di permukaan daun. Pori-pori ini disebut mulut daun, stomata. Hewan dapat bernapas dengan paru-paru dan insang. Sebagian besar hewan laut bernapas dengan insang. Namun, ada juga hewan laut yang bernapas dengan paru-paru, misalnya paus dan lumba-lumba. Ada juga hewan yang bernapas dengan kulit, misalnya cacing dan katak. Selain dengan paru-paru, katak dewasa bernapas dengan kulit. Kecebong bernapas dengan insang. Yang kelima, makhluk hidup bergerak. Yang kelima, makhluk hidup bergerak. Burung bergerak dengan sayapnya untuk terbang, ikan bergerak dengan siripnya untuk berenang, harimau, kucing, kambing, kuda, dan sapi bergerak menggunakan kakinya. Manusia bergerak, berjalan, dan berlari menggunakan kakinya. Tumbuhan termasuk makhluk hidup. Tumbuhan sesungguhnya juga bergerak. Tumbuhan bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari, namun tumbuhan tidak berpindah tempat. Dan yang keenam adalah makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Tumbuhan putri malu akan menutup daunnya jika terkena sentuhan. Beberapa hewan juga peka terhadap sentuhan. Bekicot akan memasukkan kepalanya jika terkena sentuhan. Manusia juga peka terhadap rangsangan. Manusia memiliki bagian-bagian tubuh yang peka terhadap rangsang. Misalnya mata yang peka terhadap rangsang cahaya, telinga peka terhadap rangsang suara. Makhluk hidup membutuhkan udara untuk bernapas. Makhluk hidup juga membutuhkan air dan makanan. Selain itu, makhluk hidup juga membutuhkan tempat untuk hidup. Jika kekurangan air, tumbuhan tidak dapat berkembang dengan subur. Bahkan tumbuhan dapat mati jika kekurangan air. Manusia akan merasa lemas. Bayi yang terkena diare akan kekurangan cairan dalam tubuhnya. Jika berlangsung terus-menerus, dapat membuat bayi itu meninggal. Begitu juga dengan hewan. Jika kekurangan air,
tubuh hewan akan menjadi lemah. Yang kedua, pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan tempat hidupnya. Yang pertama, hewan yang hidup di darat. Contohnya singa dan ayam, sapi, kambing, kucing, dan banyak lagi yang lainnya. Yang kedua, hewan yang hidup di air. Jenis-jenis hewan yang hidup di air, ada hewan yang hidup di laut, misalnya paus, ikan hiu, ikan pari, dan lumba-lumba. Ada juga ikan yang hidupnya di air tawar, yaitu ikan koi, ikan arwana, dan ikan mas. Ikan lele dan mujair juga hidup di air tawar. Ada juga ikan bandeng yang hidup di air payau. Air payau merupakan campuran air laut dan air tawar. Yang ketiga, hewan yang hidup di udara. Contohnya itu burung, kupu-kupu, dan serangga. Hewan yang hidup di udara. Burung dan jenis serangga hidup di udara. Hewan yang hidup di udara memiliki sayap untuk terbang. Misalnya burung elang, burung kutilang, dan merpati. Banyak serangga yang hidup di udara, misalnya kupu-kupu, nyamuk, capung, lalat, dan lebah. Yang kedua, pengelompokan hewan berdasarkan cara bergeraknya. Yang pertama, hewan yang bergeraknya dengan kaki. Contohnya itu kuda dan singa. Beberapa hewan bergerak dengan kakinya. Ada yang berkaki 2 seperti ayam, angsa, dan burung. Ada yang berkaki 4 seperti kelinci, kambing, dan kucing. Yang kedua, hewan yang bergerak dengan sayapnya. Berbagai jenis burung bergerak dengan sayap untuk. Yang kedua, hewan yang bergeraknya dengan sayap. Berbagai jenis burung bergerak dengan sayap untuk terbang. Kupu-kupu, lebah, nyamuk, dan lalat menggunakan sayapnya untuk terbang. Burung penguin adalah hewan yang memiliki sayap, akan tetapi sayapnya tidak dapat digunakan untuk terbang. Hal ini karena sayap penguin tidak berkembang sempurna. Yang ketiga, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, hewan pemakan tumbuhan. Kambing, kelinci, dan kuda merupakan hewan pemakan rumput. Burung pipit dan merpati merupakan pemakan biji-bijian. Kupu-kupu dan lebah memakan nektar. Nektar adalah cairan manis pada bunga. Keduanya memiliki alat isap untuk menghisap nektar dari bunganya. Yang kedua, hewan memakan hewan lainnya. Hewan memakan daging misalnya harimau, ular, buaya, dan elang, cecak, dan laba-laba juga memakan hewan lain, yaitu dari serangga. Begitu pula dengan katak. Katak juga pemakan serangga. Nyamuk adalah salah satu makanan katak. Yang ketiga, hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain. Ada juga hewan yang memakan tumbuhan dengan hewan, ayam, dan bebek. Selain memakan biji-bijian, juga memakan cacing dan ulat. Beruang memakan ikan dan buah. Begitu juga dengan musang. Ada juga beruang pemakan madu disebut dengan beruang madu. Yang keempat, pengelompokan hewan berdasarkan penutup tubuhnya. Yang pertama, penutup tubuh berupa bulu. Berbagai unggas memiliki penutup tubuh berupa bulu, misalnya ayam, bebek, dan burung. Kedua, penutup tubuh berupa rambut. Hewan yang tubuhnya tertutup rambut lebat antara lain anjing dan kucing. Tubuh kelinci, kambing, dan singa juga ditutupi rambut tebal. Sebaliknya juga ada hewan yang penutup tubuhnya berupa rambut tipis, misalnya tikus, sapi, kerbau, dan kelelawar. Yang ketiga, penutup tubuh berupa cangkang. Bekicot, siput, kura-kura, dan kerang tubuhnya dilindungi cangkang. Hewan yang memiliki cangkang bertubuh lunak. Cangkangnya yang keras akan melindungi tubuh lunaknya. Oke, baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.